Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 25 Oktober 2025, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat harian untuk kita tertulis dalam ayat 33, ayat 13 sampai dengan ayat 14. Mengapa engkau berbantah dengan dia bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Saudara-saudara, ada sebuah pernyataan yang mengatakan jalan Tuhan belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tetapi sudah pasti yang terbaik. Artinya kita sering memahami jalan kita itu jauh lebih baik, jalan kita itu lebih mulus, tetapi dalam realita setiap rancangan kita sering mengalami kebuntuan dan membawa kita kepada hampir putus asa. Karena itu saudara-saudara, kita harus menjalani hidup ini sesuai dengan rancangan Tuhan, supaya kita dimampukan menjalaninya sekalipun di sana ada tantangan, ada pergumulan. Sebagai orang Kristen, firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada umatnya. Kadang melalui saudara atau keluarga, melalui orang lain atau siapapun bisa Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan atau memberikan berkatnya kepada kita. Melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita peka kepada firman Tuhan. Kita dikatakan karena Allah firman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Sayangnya banyak orang tidak menyadari karena hati mereka tidak peka, sering seperti radio yang tidak disetel pada frekuensi yang tepat, suara Tuhan pun sering terlewatkan. Karena saudara-saudara, melalui kisah Ayub ini mengingatkan kita bahwa hati yang peka bukan hanya soal kepekaan perasaan, melainkan dari kehidupan yang terus-menerus mencari dan melekat kepada Tuhan. Saat kita hidup dalam kekudusan, ketaatan, keintiman dengannya, maka kita akan lebih mudah mengenal suaranya. Ia bisa bicara lewat teguran orang lain, kejadian tak terduga, atau bahkan lewat kesunyian yang dalam. Kita harus melatih kepekaan rohani kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan waktu berdialog dengan Tuhan. Karena itu kita harus membuka hati kita setiap hari untuk mendengar suara Tuhan. Jangan pernah mengabaikan suaranya. Kita harus merenungkan firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan, sehingga kita dimampukan memahami dalam setiap rencananya, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan seperti Ayub. Tetapi Tuhan memakai sahabat-sahabatnya untuk mengingatkannya tentang kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita memahami rancangan Tuhan, maka kita dimampukan menjalani kehidupan ini sekalipun penuh dengan tantangan. Tetapi kita yakin di balik setiap persoalan, di balik setiap pergumulan yang kita alami, ada pemulihan melalui kuasa kasih Tuhan. Karena itu tetaplah mengimani Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena di dalam pengasihannya ada kuasa yang senantiasa menyertai kita dan menuntun kita kepada hidup yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu setia beriman kepada Tuhan. Seperti hamba-Mu Ayub, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan pergumulan, tetapi dia akhirnya mengakui Engkau adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa menyertai dan memberkatinya. Demikianlah kami Tuhan, Engkau pakai keluarga, orang-orang terdekat, jemaat-Mu, menjadi saluran berkat Tuhan dalam menegur kami ketika kami melakukan kesalahan, sehingga hidup kami diperbaharui dan memiliki tujuan yang benar. Berkati jemaat-Mu, berkati setiap kehidupan kami,
Sekalipun ada pergumulan tantangan, yakinkan kami Tuhan untuk memperoleh hidup yang Engkau berikan bagi orang yang percaya kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami satu hari ini, kami serahkan jemaat-Mu, biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.